Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channelnya Izan Tutor, channel yang membahas tentang YouTube pemula ya. Oke para sahabat semua, kali ini saya ingin membahas bagaimana cara kita mengembangkan channel dan bagaimana supaya ramai penonton dan saya akan memberi motivasi buat teman-teman semua, channel pemula sampai channel yang hasilnya satu video bisa mencapai puluhan juta dan ratusan juta ya. Oke, sebelum lanjut, saya ingin membahas tentang bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas video ya, terutama buat teman-teman. Kita belajar YouTube, kita harus memahami tentang sistem YouTube ya, yang terutama di YouTube Studio. Yang kedua, kita harus memahami tentang cara upload video, tag, hashtag ya. Jadi itu sangat penting sekali buat YouTuber pemula ya, kecuali itu channel-channel yang udah besar ya, ataupun channel-channel yang memang berkualitas ya, tidak memakai tag, hashtag, itu mungkin akan ramai ya. Oke, saya ingin membahas dari penghasilan dulu ya. Sekarang saya ingin membahas penghasilan YouTube sukses ya. Jadi saya ingin membahas tentang YouTube sukses ini, mulai dari satu video bisa menghasilkan puluhan juta sampai ratusan juta ya. Jadi di sini saya akan membuka channelnya. Saya akan kembali ke YouTube. Nah, sekarang di sini ini channel ini direkomendasikan ke saya, dan kita akan lihat berapa sih penghasilan dari channel ini. Kita akan lihat yang populer ya, yang populer berapa ditonton. Nah, ini video ini ditonton 105 juta ya, 105 juta. Ini hasil satu video ini bisa mencapai ratusan juta ya, satu video ya. Bagaimana cara mengetahui? Cara mengetahui penghasilan dari satu video ini, saya membandingkan dengan perhitungan channel saya pribadi ya. Punya saya pribadi penonton 11.000 dengan penghasilan 60.000 ya. Nanti akan kita cek dengan penonton 11.000 penghasilan 60.000 ya. Dan di sini cara menghitungnya, ini video ini durasinya, sekarang kita lihat dari durasi ya. Durasi video ini kita akan lihat, kita cek ya, berapa sih durasi video ini. Durasi video ini 20 menit ya. Sedangkan channel saya yang saya bandingkan hanya video 8 menit. Artinya kita samakan saja dengan durasi 8 menit cara perhitungannya ya. 105 juta dibagi 10 dikali 50. Hitung aja sendiri teman-teman ya, berapa hasil dari pendapatan dari satu video ini, 105 juta. Oke, sekarang saya akan melihat di sini channel yang masih pemula. Saya lihat channelnya itu mulai berkembang ya. Di sini saya ingin melihat channel Dwi Purwanto ini ya. Ini kalau kita lihat dari segi dari video, ini sebenarnya video ini menurut saya pribadi, ini video ini sederhana sekali ya, sederhana sekali. Kenapa saya bisa melihat channel ini bisa berkembang? Saya melihat channel ini bisa berkembang
Nah, ini penonton satu hari 1.200 ya. Ini video sangat sederhana. Kenapa penontonnya bisa ramai? Yang pertama, Mas Dwi Purwanto ini sudah bisa menganalisa dari videonya. Bagaimana saya bisa menganalisa channel ini bisa berkembang? Sekarang kita perhatikan videonya. Ini sangat sederhana ya videonya. Ini videonya sangat sederhana. Dia bisanya berkembang, yang pertama itu dia mengikuti channel besar. Dari mana dia mengikuti channel besar? Dia dari judul. Dari judul ini mengandung kata kunci. Ini dari judul mengandung kata kunci ke channel besar ya. Yang pertama, harus teman-teman pahami ya. Harus teman-teman pahami di sini. Jadi kita itu selalu memperhatikan channel-channel pemula yang penontonnya rame. Kita analisa bagaimana penonton itu bisa ramai ya. Ini videonya sederhana, tapi penontonnya lumayan banyak ini. Menurut saya buat YouTube pemula, ini sudah lumayan banyak penontonnya, 1.200 dalam satu hari. Sekarang kita analisa lagi ya. Ini dari judul. Ini kata kunci. Ini kata kunci mie ayam Tan Boy Kun. Nah, ini Tan Boy Kun ini selalu lengket di channelnya Mas Dwi Purwanto ya. Selalu lengket di channelnya Mas Dwi Purwanto. Yang pertama, yang harus diperhatikan teman-teman di sini. Yang pertama judul ya. Yang pertama judul ini mengandung kata kunci dari channel besar ya. Nah, ini yang pertama. Dan kita harus perhatikan di sini. Oke, kita jeda. Kita lihat di sini. Nah, ini sangat penting sekali buat YouTuber pemula ya. Ini sangat penting sekali buat para YouTuber pemula. Ini adalah kata-kata seperti ini adalah kata kunci. Kata kunci yang berhubungan dengan mie ayam, mukbang mie ayam bakso, mie ayam bakso Upin Ipin, dan di sini yang tentang makanan ya, tentang makanan. Jadi buat teman-teman semua, jadi ini penting sekali buat para YouTuber pemula. Kenapa bisa dibilang penting? Ini kata kunci. Jadi di setiap kata kunci, setiap orang mencari, di salah satu ada kata-kata ini, videonya akan nongol. Videonya akan nongol. Ini adalah kata kunci. Ini Mas Dwi Purwanto, dia sudah bisa mengembangkan channelnya. Saya perhatikan, coba teman-teman lihat videonya sangat sederhana sekali, tapi dia pintar untuk memberi kata kunci yang berhubungan dengan channel besar. Ini berhubungan dengan channel besar Tan Boy Kun ya, mie ayam Tan Boy Kun. Dan di sini kata kuncinya diberi semua. Ini banyak ya. Ini adalah kata kunci, makanya teman-teman ini harus diisi yang berhubungan dengan channel teman-teman ya. Yang berhubungan channel teman-teman ini adalah kata kunci. Seumpama di sini mancing, ya sudah, channel siapa yang ramai? Kita perhatikan, kita analisa ya. Ini Mas Dwi Purwanto, saya bisa meyakinkan channel ini akan berkembang ya. Akan berkembang karena dia selalu memberi judul kata kunci dari channel besar ya. Sudah itu dia ini kata kunci yang di bawah. Ini kata kunci semua ini yang berhubungan tentang makan. Ya. Nah, sekarang kita lihat channelnya Tan Boy Kun tadi. Hasilnya bisa puluhan sampai ratusan juta dalam satu video. Nah, sekarang 105 juta penonton ya, 105 juta penonton. Sekarang kita bandingkan dengan channel saya pribadi dengan penonton
dengan penonton 11.000. Nah, kita cari yang penontonnya 11.000 ya. Jadi supaya teman-teman bisa memahami dan bisa menganalisa channelnya supaya bisa lebih berkembang ya. Nah, di sini kita akan buka dari analisis video yang satu ini ya. Jadi video ini ditonton 11.900 ya. Penayangan 11.900. Dan di sini estimasi pendapatan 60.000 ya. 60.000. Nah, sedangkan channel yang Tan Boy Kun tadi 105 juta. Jadi cara menghitungnya 105 juta dibagi 10. Kita anggaplah 50.000 ini per 10.000 penonton ya. Per 10.000 penonton kita anggaplah 50. Jadi cara menghitungnya 105 juta dibagi 10 dikali 50. Nah, hitung aja sendiri ya. Supaya teman-teman nggak penasaran. Jadi disitulah cara perhitungannya ya. Nah, sedangkan video ini durasinya hanya 8 menit. Durasi 8 menit, penonton 11.000, 11.900 ya. Di sini 60.000 pendapatannya. Jangkauan. Ini kita lihat jangkauan 89.000. Inilah channel yang sudah ditayangkan oleh YouTube ke beranda-beranda orang ya. Inilah channel YouTube yang ditampilkan ke beranda-beranda orang. Jadi kita YouTube pemula harus bisa memahami ya. Harus bisa memahami bagaimana kita menganalisa dari sebuah channel kita masing-masing ya. Jadi kita perhatikan penonton yang rame. Nah, di sini cara penonton menemukan video ini. Di sini yang paling tertinggi adalah penelusuran YouTube. Artinya, kalau penelusuran itu orang mencari ini yang berhubungan dengan kata kunci. Penelusuran YouTube ini nomor 1 ya. Rekomendasi video 28,7%, fitur jelajah 14,9%, fitur YouTube lainnya 4,3% ya. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa channelnya di YouTube Studio ya. Harus bisa menganalisa di YouTube Studio. Dan di situ juga setiap channel-channel rame harus kita perhatikan cara penontonnya rame itu bagaimana. Kita telusuri dari tagnya, hashtagnya, judulnya, kita harus perhatikan ya. Kita harus perhatikan supaya kita sendiri bisa merubah pola pikir kita supaya channel kita juga bisa ikut berkembang ya. Jadi kalau kita cara seperti ini masih penontonnya sepi, kita coba dengan gaya yang berbeda ya. Kita coba dengan gaya yang berbeda. Jadi teman-teman semua harus bisa menganalisa dari YouTube Studio channelnya masing-masing ya. Itulah gunanya adanya YouTube Studio, kita bisa menganalisa di mana penonton kita yang ramai dan di mana penonton kita yang sepi ya. Jadi buat teman-teman, kita belajar kita hobi dengan YouTube, kita ingin sukses di YouTube, ya kita harus belajar sama YouTube juga ya. Jadi semua itu tidak ada yang instan ya, semua itu perlu perjuangan, perlu proses, tergantung kecerdasan teman-teman dan pola pikir teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi setiap channel-channel ramai itu selalu saya perhatikan. Yang pertama judul adalah kata kunci, tag, hashtag itu penting ya buat YouTuber pemula ya. Terkecuali kalau channel itu memang sudah besar, dia tidak memakai tag, hashtag, tidak memakai, tidak apa-apa ya.
Jadi kita YouTube pemula ini memang harus benar-benar bersabar, konsisten di dalam membuat video ya. Kita harus belajar cara mengeditnya, dan saya juga perhatikan ada teman-teman untuk edit sendiri tidak memahami ya, tidak memahami. Terkadang ada editan itu ada tulisan KineMaster, padahal di situ banyak juga yang gratisan ya, yang gratisan tanpa watermark ya, tanpa watermark. Jadi teman-teman harus bisa memahami cara mengedit ya. Cara mengedit harus memahami supaya channelnya bisa sama-sama berkembang ya. Dan juga upload video itu penting juga ya. Yang terutama berkunjung. Itu berkunjung, saya perhatikan channel-channel yang tidak mau berkunjung itu rata-rata sepi. Buat channel YouTube pemula ya. Buat channel YouTube pemula itu harus rajin-rajin berkunjung, berkomentar sesuai dengan isi video ya. Usahakan durasi tonton full. Kenapa harus durasi full? Karena kalau kita durasi full, otomatis video kita akan saling terkait ya. Tapi kalau kita hanya berkomentar terus kita pergi, itu bisa jadi spam ya, bisa jadi spam. Jadi buat teman-teman harus bisa menganalisa, memahami bagaimana proses YouTube bekerja ya. Jadi kita harus menganalisa dari konten kita sendiri, channel kita sendiri di YouTube Studio. Kita rubah pola pikir kita supaya channel kita bisa ikut berkembang bagaimana. Dan kita harus belajar dari channel-channel pemula yang penontonnya ramai ya. Yang penontonnya ramai, kita lihat, perhatikan dari judul, tag, hashtag, kata kunci semua itu ya. Tapi kalau videonya biasa-biasa saja, tidak mau berkunjung, tidak mau berkomentar, bahkan komentarnya tidak ada yang dibalikin, itu bisa dipastikan akan sulit berkembang ya. Jadi kita melihat sebuah channel ya, kita melihat sebuah channel, kita lihat dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun kita harus bisa memenuhi target ya, memenuhi target 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Mudah-mudahan kalau dalam setahun kita bisa memenuhi 1000 subscriber, 4000 jam tayang dengan cara alami, itu mudah-mudahan kita untuk meningkatkan dolar itu tidak terlalu sulit ya. Jadi di sini di YouTube bisa kita langsung dimonetisasi dalam waktu jangka 1 bulan ya. Itu dengan cara membeli. Jadi tergantung teman-teman mau memakai cara yang mana. Tapi kalau dengan cara yang membeli, kita harus tahu sumbernya. Kita harus tahu sumber yang kita beli itu channelnya bisa jamnya bisa drop apa enggak. Begitupun dengan subscriber. Karena kalau kita membeli jam tayang, membeli subscriber, apalagi dalam jumlah besar, itu bisa dipastikan setelah dimonetisasi itu penontonnya akan sepi ya. Penontonnya akan sepi. Jadi kita harus membangun rekomendasi kembali ya. Harus membangun rekomendasi kembali, memulai dari nol kembali. Lebih baik kita bersabar untuk monetisasi. Usahakan ya, usahakan kita real terlebih dahulu ya. Buat yang belum dimonetisasi ya, usahakan kalau kita channelnya sudah mendekati 1 tahun, seumpama nih channel baru 10 bulan, belum mencapai 1000 subscriber atau belum mencapai 4000 jam tayang, itu nggak apa-apa teman-teman beli. Kenapa saya menyarankan? Karena kalau sudah lebih dari 12 bulan, itu jam tayang yang sudah lewat dari 12 bulan itu akan hilang, Seumpama nih teman-teman punya video 1 tahun yang lalu, penontonnya banyak, jam tayangnya banyak, bertambahnya bulan, berkurangnya jam, itu dikarenakan
kita yang upload terbaru ini penontonnya sepi, sedangkan penonton yang terdahulu itu lebih banyak. Makanya terkadang jam tayangnya tekor. Makanya saya menyarankan buat teman-teman, kalau ingin membeli jam tayang itu sudah mendekati 1 tahun ya. Seumpama channel 10 bulan nggak apa-apa kita untuk membeli ya, baik subscriber dan jam tayang. Tapi usahakan jangan dalam jumlah banyak ya. Jangan dalam jumlah banyak. Karena nanti channelnya takutnya drop ya. Jadi itulah tadi channel-channel yang berkembang dan channel yang punya Mas Dwi Purwanto tadi bisa teman-teman lihat. Kita bisa pelajari dari channel ini, dari channelnya Mas Dwi Purwanto. Itu dia mengambil hashtag, itu sudah tepat sekali ya. Apalagi dia kalau sering nonton channelnya Tan Boy Kun ya. Jadi seperti Mas Dwi Purwanto, ini harusnya akunnya itu digunakan untuk menonton channelnya Tan Boy Kun ya, supaya channel ini bisa terkait sama Tan Boy Kun ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf, karena di sini kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk mengembangkan channel supaya channelnya rame. Tapi saya memberikan informasi sesuai dari pengalaman yang saya dapat ya selama saya belajar YouTube ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.